Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Lerenata dengan NIM G0025-187 dari SKD A9. Dan pada kali ini saya menjelaskan mengenai anatomi trunkus encephalitis, nervi cranialis, dan circulus arteriosus Willisi. Pertama kita mulai dulu dari yang laporan pertama. Pak Harjo, seorang pria berusia 68 tahun, datang ke dokter dengan keluhan gerakan tubuh yang makin lambat, kaku pada otot, dan tangan kanannya sering bergetar sendiri saat sedang santai atau restrained tremor. Dokter mendiagnosis Pak Harjo menderita penyakit Parkinson, yaitu penyakit neurodegeneratif yang merusak pusat kendali gerak motorik di otak. Nah, untuk LO-nya yang pertama, penyakit Parkinson itu berkaitan erat dengan kerusakan substansia nigra. Jelaskan letak anatomis dari substansia nigra. Lalu untuk LO kedua, yaitu jelaskan struktur anatomi apa saja yang menyusun ganglia basalis. Dan untuk LO ketiga, jelaskan secara berurutan anatomi penyusun batang otak atau trunkus encephalitis. Kita akan mulai dulu dari letak anatomis substansia nigra. Nah, substansia nigra adalah sebuah nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri. Warnanya itu gelap, di mana dia itu adalah akibat pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel sarafnya. Nah, substansia nigra merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Untuk substansia nigra sendiri, dia itu terdiri atas dua bagian. Yang pertama, pars compacta, di mana pars compacta ini adalah bagian neuron berpigmen neuromelanin. Nah, pigmen ini adalah hasil sampingan pembuatan dopamin. Dan dopamin itu berfungsi pada lintasan dopaminergic nigrostriatal. Lalu untuk pars yang kedua ada pars reticularis, di mana pars reticularis itu terletak di sebelah ventral dari pars compacta dan mengandung neuron yang tidak berpigmen. Lalu selanjutnya, struktur anatomi dari ganglia basalis. Nah, ganglia basalis sendiri terdiri yang pertama atas nucleus caudatus. Nah, nucleus caudatus itu berbentuk lengkung dengan kaput di ujung anterior dan mengecil di posterior sebagai cauda atau ekor. Kaput nucleus caudatus melanjutkan diri ke dalam putamen dan cauda nucleus caudatus berakhir di kompleks amygdaloideum. Lalu ada nucleus centiformis, di mana nucleus centiformis itu merupakan gabungan dari putamen dan juga globus pallidus. Nah, putamennya itu untuk bagian lateral dan globus pallidusnya itu untuk bagian medial atau tengah, di mana nanti mereka itu akan dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Selanjutnya ada corpus atau nucleus amygdaloideum, di mana dia itu bakal berhubungan dengan sistem limbik dan berhubungan erat dengan ungkus pada gyrus hippocampus. Lalu yang terakhir ada claustrum. Nah, dia itu adalah sebuah lamina grisa tipis di antara putamen dan juga insula. Ini untuk gambar lebih lanjutnya. Yang pertama ini ada nucleus caudatus yang ada kepala, badannya, dan juga ini ada ekor dari nucleus caudatusnya. Di ujung ekornya itu adalah ada corpus amygdaloideum. Lalu ada nucleus centiformis. Nah, yang terakhir ada anatomi trunkus encephalitis. Untuk anatomi trunkus encephalitis sendiri, dia itu terdiri atas mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Medulla oblongata paling inferior, yang mesencephalon itu superiornya. Baik, untuk anatominya pertama kita mulai dulu dari paling inferior, yaitu adalah medulla oblongata. Nah, medulla oblongata itu bakal berhubungan langsung dengan medulla spinalis. Dia itu terdapat piramid medulla tempat serabut traktus kortikospinal menyilang atau dekusasi piramid. Lalu yang kedua ada pons. Nah, pons ini terletak di antara medulla oblongata dan juga mesencephalon atau midbrain. Nah, pons berfungsi sebagai penghubung cerebrum dengan cerebellum. Pada pons itu mengandung banyak nukleus saraf cranialis dan juga jalur saraf. Lalu yang terakhir ada mesencephalon atau midbrain atau otak tengah. Nah, mesencephalon adalah bagian paling superior dari batang otak yang terdiri dari tectum, tegmentum, dan juga crus cerebri, di mana mereka itu bakal mengandung substansia nigra, nucleus ruber, dan juga nukleus saraf cranialis 3 dan 4. Nah, untuk urutan batang otak sendiri dari inferior ke superior, yang paling inferior adalah medulla oblongata, lalu pons, dan yang paling superior adalah mesencephalon. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke laporan kedua. Nah, Pak Joko, seorang pria berusia 60 tahun, tiba-tiba mengalami pusing berputar atau vertigo yang sangat hebat, penglihatan ganda atau diplopia, dan kesulitan menelan saat sedang makan siang. Ia juga merasakan separuh badan kiri yang mendadak lemas, dan keluarga segera membawanya ke IGD. Setelah dilakukan pemeriksaan CT scan kepala, dokter mendiagnosis Pak Joko mengalami stroke batang otak akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah. Nah,
Pada laporan kedua, ini juga ada 3 LO. Yang pertama, yaitu sistem vaskularisasi circulus arteriosus villisi. Yang kedua, anatomi mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Dan yang ketiga adalah nervus cranialis yang tempat keluarnya terletak di bagian pons beserta fungsinya. Kita mulai dulu dari sistem vaskularisasi circulatorius arteriosus villisi. Nah, ini udah aku masukin gambarnya juga. Untuk circulus arteriosus villisi itu pertama-tama kita bakal mulai dulu dari arteri carotis interna bagian anterior, di mana dia itu bakal bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Lalu ada 2 arteri vertebralis bagian posterior atau pada gambar vertebral artery, dia itu bakal bersatu menjadi arteri basilaris, di mana arteri basilaris sendiri bakal memvaskularisasi trunkus cerebri. Nah, arteri basilaris itu bakal bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Lalu nanti kedua arteri cerebri anterior arteri cerebri anterior itu bakal dihubungkan oleh arteri communicans anterior. Dan arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media bakal dihubungkan oleh arteri communicans posterior. Oke, kita lanjut ke struktur anatomis dari mesencephalon, pons, dan juga medulla oblongata. Kita mulai dulu dari mesencephalon. Nah, mesencephalon adalah bagian paling superior dari batang otak yang terletak di antara diencephalon di sebelah kranial dan juga pons di sebelah kaudal. Dia itu tersusun atas 3 bagian utama. Yang pertama ada tectum mesencephali pada bagian posterior, di mana dia itu terdiri atas colliculus superior dan juga colliculus inferior. Lalu struktur yang kedua ada tegmentum mesencephali. Dia itu berada di antara tectum dan juga basis mesencephali. Lalu ada crus cerebri atau pedunculus cerebri, di mana dia itu merupakan bagian anterior yang berisi serabut-serabut saraf yang menghubungkan korteks cerebri dengan struktur yang ada di bawahnya. Selanjutnya struktur kedua ada pons. Nah, pons ini terletak di antara mesencephalon dan juga medulla oblongata. Secara eksternal dia itu tampak seperti tonjolan besar pada permukaan anterior dari batang otak. Nah, bagian anterior pons itu disebut sebagai basis pontis, sementara bagian posteriornya disebut sebagai tegmentum pontis. Kalau misalkan pada permukaan lateralnya itu terdapat pedunculus cerebellaris medius yang menghubungkan pons dengan cerebellum. Untuk permukaan posterior pons itu membentuk bagian superior fossa rhomboidea yang merupakan dasar ventrikel ke-4. Lalu struktur yang terakhir ada medulla oblongata. Nah, medulla oblongata sendiri adalah bagian paling inferior dari batang otak yang akan berlanjut menjadi medulla spinalis pada tingkat foramen magnum. Untuk batas superiornya itu adalah sulcus pontomedullaris, sedangkan batas inferiornya adalah tempat terjadinya dekusasi piramid. Nah, pada permukaan anterior medulla oblongata akan terdapat yang pertama ada piramid medulla, di mana itu dia itu dipisahkan oleh viscera mediana anterior. Lalu ada oliva, yang merupakan tonjolan yang dibentuk oleh nucleus olivaris inferior. Lalu kalau pada permukaan posterior dari medulla oblongata itu akan terdapat tuberculum gracil sama tuberculum cuneatum. Sementara pada bagian lateralnya terdapat pedunculus cerebellaris inferior yang bakal menghubungkan medulla oblongata dengan cerebellum. Oke, kita ke LO terakhir yaitu nervus cranialis yang tempat keluarnya ada di pons dan fungsinya. Nah, kalau untuk nervus cranialis yang ada di pons, itu ada nervus trigeminus atau nervus 5, di mana dia itu bakal keluar, tempat keluarnya adalah brachium pontis. Lalu ada nervus ke-6 atau nervus abducens, di mana dia itu bakal tempat keluarnya adalah sulcus bulbopontinus. Dan juga ada nervus facialis atau nervus 7 dan nervus vestibulocochlearis atau nervus 8, di mana mereka berdua itu tempat keluarnya adalah angulus cerebellopontinus. Selanjutnya untuk fungsi masing-masing. Yang pertama kita mulai dulu dari nervus ke-5 atau trigeminus, yaitu fungsinya adalah saraf campuran untuk sensorik wajah, kornea, rongga mulut, rongga hidung, dan juga motorik untuk otot pengunyahan. Sementara nervus 6 atau nervus abducens, dia itu fungsinya untuk motorik, di mana dia itu bakal menginervasi musculus rectus lateralis untuk menggerakkan bola mata ke arah lateral atau abduksi, gerakan abduksi. Lalu nervus 7 atau nervus facialis, dia itu fungsinya campuran.
Fungsinya itu untuk mengontrol otot ekspresi wajah, sekresi kelenjar lakrimal dan juga saliva atau ludah, serta pengecapan 2/3 anterior lidah. Lalu nervus ke-8 atau nervus vestibulocochlearis, di mana dia itu berfungsi untuk sensorik khusus. Dia itu berfungsi untuk pendengaran, cabang koklear, dan juga keseimbangan pada cabang vestibularnya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada penyebutan atau kata-kata yang